Kegiatan pendahuluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini belajar apa? Geografi ya. Oke. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat? Sudah bersyukur lagi? Sudah. Pimpin doa untuk memulai pelajaran. Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang tidak hadir? Sebentar ya. Siapa tadi? Kenapa? Siapa lagi? Untuk materi kemarin kita belajar tentang apa? Tentang pengertian ketahanan pangan. Kami adalah di materi ini masih membahas tentang ketahanan pangan, penyediaan bahan industri, kemudian energi baru dan terbarukan di Indonesia. Kemudian setelah itu kita juga bisa menganalisis faktor ketahanan pangan dan juga mengidentifikasi ketahanan pangan dan nanti membahas tentang pembuatan peta persebaran ketahanan pangan. Nah, di sini nanti kita membuat proyek. Pelajaran ini adalah supaya peserta didik mampu menganalisis ketahanan pangan. Kemudian kalian mampu nanti mengidentifikasi persebaran pangan. Nah, kemudian manfaat pembelajaran. Apa manfaat kita mempelajari ini? Yang pertama, kita mampu mengetahui tentang ketahanan pangan nasional. Bagaimana kondisi pangan di Indonesia. Kemudian kalian juga bisa memahami persebaran pangan. Kemudian setelah itu, apa langkah-langkah pembelajaran hari ini? Yang pertama adalah penjelasan dari tata tertib. Nanti tata tertib di sini adalah bagaimana kriteria penilaian, kemudian bagaimana apa saja yang dinilai pada saat kalian nanti menampilkan produk, kemudian presentasi masing-masing dari proyek kalian masing-masing. Setelah itu memberikan penilaian, kemudian diskusi dan tanya jawab, dan yang terakhir adalah Kegiatan inti. di sini saya akan membagikan beberapa LKPD. Di sini LKPD-nya berisi tentang penilaian. Jadi ketika kalian tampil, kalian tidak hanya menilai satu kelompok, tapi setiap kelompok maju itu ada penilaiannya. Nah, penilaian di sini ada poin-poin tertentu. Yang pertama adalah substansinya apa? Substansinya akan saya bagikan satu kelompok. Jadi kalau kelompoknya ada 8 atau 7, berarti satu kelompok memegang 7 kertas. Jadi masing-masing kelompok akan menilai siapa yang maju. Nah, untuk selanjutnya silakan kalian duduk dengan kelompok kalian masing-masing dan bersiap-siap untuk mempresentasikan secara bergantian. Yuk, duduk bersama temannya sekelompok. Sudah siap untuk maju? Oke. Sekarang kita masuk kepada tahap presentasi proyek. Masing-masing kelompok mempersiapkan alat dan bahannya, siap untuk menggunakan laptop dan produknya yang untuk dipresentasikan. Oke, silakan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang ketahanan pangan nasional. Dan saya Bayu Nurul Tebaran, di kanan saya ada Yang saya taruh Hidayat. Saya Muhammad Yudhila Alafani. saya James Gagang Purnama. Nah, sebelum kita masuk ke proyeknya, kita menggunakan 3 aplikasi, yaitu Adobe Premiere Pro sebagai mengedit video, Canva sebagai pembuat intro video, dan Filmora sebagai mengedit video juga. Jadi mengedit videonya menggunakan 2 aplikasi. Premiere Pro adalah software pengeditan profesional, salah satu terbaik di ranahnya. Nah, kalian bisa menggunakan software ini baik itu untuk pengeditan online maupun offline, karena sudah tergabung dalam seri Adobe CC atau Creative Cloud. Nah, software ini terintegrasi dengan aplikasi lainnya yang mungkin dibutuhkan untuk mengedit video, seperti video kami. Dalam kata lain, aset-aset digital yang dibuat di software Adobe lainnya bisa dengan mudah kamu akses dalam Creative Cloud ini. Setelah kamu menggunakan ilustrasi menggunakan Adobe Illustrator, asetnya itu bisa gabung sama Adobe Premiere Pro ini. Nah, alasannya Adobe Premiere Pro mampu
video. Software satu ini memiliki banyak sekali fiturnya dan tools yang beragam. Makanya kami lebih memilih software Adobe Premiere Pro ini. Yang ketiga itu aplikasi Filmora. Filmora merupakan aplikasi editing yang sangat bagus digunakan untuk pemula karena memiliki interface yang simple, nyaman. Yang pertama dalam proses editing itu pertama keterbatasan waktu untuk menyelesaikannya. Yang kedua, kami belum terlalu mahir dalam menggunakan Premiere Pro karena belum begitu paham cara ininya, apalagi menggunakan ada efek transisinya. Yang ketiga, sulit untuk perhatikan ya kualitas dan bagaimana bentuk proyek kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang ketahanan pangan nasional dan persebarannya. Untuk lebih detail, mari kita saksikan video berikut ini. Nah, yang pertama-tama adalah pengertian ketahanan pangan. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, ketahanan pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia. Berbagai jenis hasil pertanian, terutama tanaman pangan. Tanaman pangan yang tersebut seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalan. Sudah menjelaskan hasil proyeknya. Pokoknya tadi yang mau bertanya silakan. Dari hasil proyek dari kelompok 1, ada yang mau bertanya? Kira-kira mudah dipahami? Kan siap-siap untuk kelompok 3. Ya, kelompok 3 atau 4. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang pencapaian proses pembuatan proyek video ketahanan pangan. Itu perkenalan dulu, nama saya Muhammad Ahmad Reza. Nama saya Didi Jaria Sabrina. Nama saya Alena Raida. Nama saya Nizar Febrian. Izin untuk mulai presentasi. Pertama kita akan menjelaskan aplikasi yang digunakan dan alasannya kenapa kita pakai aplikasinya. Pertama itu Canva. Alasannya karena memiliki banyak variasi template yang simple dan mudah. Yang kedua ada VN. Alasannya itu karena menurut kami aplikasi VN mudah dalam mengedit, penggabungan video dan perekaman suara. Kelebihan aplikasi Canva itu yang pertama ada dapat digunakan di laptop maupun di HP. Yang kedua, desain grafis bisa diunduh. Yang ketiga, dibagikan beragam format secara gratis, PDF, PNG, JPG, GIF, dan lainnya. Yang keempat, tersedia fitur save otomatis jika kita keluar secara alat yang bahan yang kita gunakan buat membuat video ini. Yang pertama ada laptop, kedua susun laptop, yang ketiga speaker, yang keempat HP untuk perekam suara. Nah, bahannya kuota, wifi, untuk aplikasi, Canva, dan mencari sumber materi. Cakupan materi yang ada dalam video yaitu pertama, penjelasan apa itu pangan, yang kedua jenis-jenis pangan dan persebarannya, yang ketiga bahan pangan yang diolah menjadi makanan, dan yang terakhir peta persebaran pangan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah membuat proyek dalam videonya. Jadi kita ada 3 tahap dulu. Pertama mencari informasi. Jadi di sini kita akan mencari berbagai informasi dari berbagai sumber seperti kayak Kompas dan Robo Guru gitu-gitu. Lalu yang kedua itu membuat konsep. Konsepnya ini kayak kita mau membuat konsepnya seperti tema colorful atau tema-tema yang lainnya. Yang ketiga ini pembuatan video. Setelah kita mendapatkan konsepnya, kita langsung membuat video yang ini dibuat sesuai dengan konsep yang telah direncanakan. Lalu proses langkah-langkah pembuatan video dalam aplikasi VN. Yang pertama, mengunggah beberapa video ke dalam aplikasi tersebut. Dan kedua, memotong beberapa video yang hanya ingin ditampilkan menjadi beberapa klip yang menarik. Jadi kita memasukkan video, lalu kita memotong bagian yang menariknya saja ke dalam aplikasi tersebut. Lalu ketiga, menambahkan perekaman atau audio suara kita ke dalam pengeditan tersebut. Keempat, menyelesaikan skrip video dengan audio suara kita. Nah, jadi kita sudah memasukkan video
video-video klip tadi, lalu menggabungkan suara kita dan lalu menyusun keseimbangan dan ketataannya. Yang kelima, setelah sudah disesuaikan dan tersusun rapi, kemudian ekspor video tersebut. Lalu pilih resolusi dan bitrate yang ingin digunakan, seperti resolusinya 720 atau 1048. Terus bitrate-nya itu terserah sesuai penyimpanan kalian. Lalu tunggu hingga loading selesai dan akan disimpan di galeri. Kita lihat hasilnya. Apa itu pangan? Pangan merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati yang ada, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumen dan persebarannya. Yang pertama, padi ditanam untuk dipanen dan dimanfaatkan bijinya atau sebagai sumber karbohidrat bahan makanan pokok. Wilayah persebaran penghasil utamanya di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Papua. Saya kelompok 4 ini cara penyampaiannya sudah bagus ya, karena dari suaranya audionya jernih, kemudian tidak bagusnya lagi penjelasannya itu sesuai dengan audio dengan gambar. Jadi tadi dia menjelaskan tentang mengucapkan bubur, ada bubur kacang hijau. Kita bagi-bagi tugas, saya ngedit dan yang lain mencari sumber materi dan video audio. Lalu karena sudah sebelumnya dibilangkan akan ada materi pembuatan proyek, jadi kami sudah menyediakan sebelumnya dari 3 hari yang lalu. Jadi untuk kelompok yang lain, karena waktunya sudah tidak cukup, jadi kalian cukup memberikan link untuk pengumpulan. Silakan kalian kumpulkan linknya kepada saya sesuai seperti biasa. Boleh di-upload di YouTube, di Google Drive atau TikTok dan sebagainya. Kemudian nanti silakan kalian share linknya untuk penilaian proyek bagi yang belum maju. Sekarang kita masuk pada tahap kesimpulan. Kegiatan penutup. Jadi kesimpulan yang kita ambil hari ini apa? Kalau kita sudah mengetahui materi tentang persebaran pangan, berarti kita sudah tahu persebaran padi, jagung, sagu dan sebagainya itu ada di berbagai daerah di Indonesia. Nah, sehingga kita harus manfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Kita harus kelola sumber daya alam atau kita kelola pangan tersebut untuk kebutuhan kita dan juga untuk bisa meningkatkan devisa negara. Evaluasi materi hari ini silakan nanti dibuka e-learning dengan kode 8108. Silakan itu dikerjakan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak ada? Cukup? Bisa dipahami? Semoga proyek yang kalian buat itu bisa bermanfaat. Dan saya rasa kalian memiliki bakat untuk membuat sebuah media pembelajaran, dan ini kalau kalian tingkatkan, ini bisa dijadikan sebagai konten untuk YouTube. Dan zaman sekarang ini beberapa kalian saya rasa sudah memiliki bakat itu. Tinggal kalian belajar lagi untuk membuat sebuah proyek yang video yang bagus. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan